Halo, perkenalkan saya Fitria Meliani dan hari ini saya akan melakukan presentasi untuk ujian akhir semester saya pada pelajaran Deep Learning. Kemudian untuk judul yang akan saya presentasi pada malam hari ini adalah prediksi data real-time BBRI dengan LSTM. Kemudian mari kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, apa itu LSTM? Nah, LSTM atau Long Short Term Memory adalah salah satu jenis arsitektur jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network yang termasuk dalam kategori Recurrent Neural Networks atau RNN. Komponen utama dari LSTM itu sendiri ada empat. Yang pertama ada sel LSTM, gerbang inputnya, gerbang output, dan gerbang lupa atau forget gate. LSTM sendiri digunakan dalam tugas-tugas yang melibatkan data urutan, seperti prediksi harga saham, analisis teks, pengenalan suara, dan pemrosesan bahasa alami. Selanjutnya, bagaimana dengan cara kerja LSTM? Yang pertama, LSTM memproses data sekuensial dengan mengizinkan informasi mengalir melalui jaringan dengan cara yang memungkinkan untuk mempertahankan dependensi waktu yang panjang. Yang kedua, dengan memanfaatkan mekanisme gerbang LSTM secara adaptif memilih informasi yang relevan untuk disimpan atau dibuang sehingga meminimalkan masalah varnishing gradient. Oke. Kemudian, apa itu library data reader? Library data reader yang dipakai di sini yaitu Pandas Data Reader ya. Pandas Data Reader sendiri adalah sebuah pustaka Python yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengunduh data keuangan dari berbagai sumber data publik dalam bentuk yang bisa langsung digunakan dengan pustaka Pandas. Ada tiga fitur utama Data Reader. Yang pertama adalah sumber data beragam. Dia mendukung pengambilan data dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua ada integrasi dengan Pandasnya langsung. Hasil yang peroleh dari pustaka ini langsung dapat digunakan dengan Pandas. Dan yang ketiga adalah kemudahan penggunaan. API yang disediakan sangat intuitif dan mudah digunakan. Selanjutnya, apa itu library Y Finance? Library Y Finance sendiri adalah pustaka Python yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh data keuangan dari Yahoo Finance dengan mudah. Ada tiga fitur utama Y Finance. Yang pertama, mendukung berbagai data keuangan. Y Finance dapat mengunduh data harga saham, data fundamental, data historis, dan banyak lagi data Yahoo Finance. Yang kedua, integrasi dengan Pandas. Hasil yang diperoleh dari pustaka ini dapat langsung digunakan dengan Pandas. Yang ketiga, kemudahan penggunaan. API yang disediakan sangat intuitif dan mudah digunakan. Selanjutnya, apa itu grafik dengan style 538? Nah, grafik dengan style 538 menurut gaya visualisasi data yang khas yang sering digunakan pada situs web 538. Kemudian, gaya ini dikenal dengan tampilan yang bersih, modern, dan mudah dibaca. Ciri khas dari grafik ini adalah desain minimalis, palet warna terbatas, tipografi yang bersih, kemudian label yang jelas, dan garis dan penanda halus. Selanjutnya, kita akan masuk ke live demo dari project yang akan saya tunjukkan pada Google Collaboratory. Saya akan keluar dulu dan pindah ke Google Collaboratory. Oke. Di sini saya akan menampilkan satu persatu demo dari aplikasinya. Nah, perintah di sini adalah perintah digunakan untuk menginstal beberapa pustaka Python sekaligus ya. Ini saya akan mencoba install dulu. Sini masih loading. Oke, lanjut. Kita coba untuk mengimpor beberapa pustaka Python yang digunakan untuk analisis data, pemodelan keuangan, visualisasi, dan pembelajaran mesinnya. Oke, lanjut.
kita akan mengunduh data saham dari perusahaan Bank Rakyat Indonesia yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode ticker BBRI.JK. Skrip ini diatur untuk mengumpulkan data harga saham BBRI dari tahun 2019 hingga 2025. Oke, saya coba. Oke, oke udah aman. Kita coba. Skrip ini digunakan untuk menampilkan grafik harga penutupan Bank Rakyat Indonesia dengan menggunakan pustaka Matplotlib. Kita coba jalanin. Oke, ini nanti saya akan jelaskan pada bagian analisanya. Kita lanjut lagi. Skrip ini melakukan beberapa langkah penting untuk mempersiapkan data harga penutupan saham agar dapat digunakan dalam model long short term memory. Ini LSTM-nya. Kita coba. Oke. Lanjut, skrip ini digunakan untuk mempersiapkan data pelatihan untuk model LSTM-nya. Oke, skrip ini digunakan untuk membangun model long short term memory LSTM menggunakan pustaka keras. Kita coba. Oke, skrip ini melakukan beberapa langkah penting untuk melatih dan menguji model LSTM yang telah dibangun sebelumnya. Oke, kita coba jalankan. Sedang loading. Masih loading. Sebentar. Sedikit lagi. Oke. Kemudian skrip ini membuat prediksi harga penutupan saham BBRI, mengembalikan skala prediksi ke skala aslinya, dan kemudian memvisualisasikan hasil prediksi tersebut bersama dengan data pelatihan dan validasi pada sebuah grafik. Kita coba jalanin. Oke, ini adalah hasil akhir dari grafik prediksi harga saham BBRI dari tahun 2019 hingga awal Februari 2025. Kemudian saya akan kembali ke PowerPoint dan menjelaskan maksud dari grafik yang telah ditampilkan di Google Colab ini. Oke. Nah, bagaimana hasil analisanya? Tadi kan kita ada grafik. Yang pertama, kita bisa lihat di sini penurunan tajam di awal tahun 2020, betul ya? Penurunan ini kemungkinan besar berkaitan dengan dampak awal dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi banyak sektor ekonomi termasuk pasar saham. Kemudian pemulihan dan kenaikan. Harga saham BBRI perlahan pulih, ini dia perlahan pulih, dan pemulihan mencapai puncaknya di awal tahun 2024. Kemudian terjadi fluktuasi harga. Grafik menunjukkan adanya fluktuasi harga yang signifikan sepanjang periode tersebut. Ini mencerminkan volatilitas pasar saham dan berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi harga saham. Tadi misalnya dari adanya COVID-19. Oke, lanjut penurunan setelah puncak. Di awal tahun 2024, adanya penurunan harga saham lagi. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi global, laporan keuangan perusahaan, atau sentimen pasar. Lanjut. Nah, kita mulai dari analisis mendalam tentang grafik harga saham BBRI tersebut ya. Tentang fluktuasi historis pada tahun 2019 hingga 2020, harga saham BBRI stabil. Dia cukup stabil. Kemudian di 2020 hingga 2021 penurunan signifikan karena COVID-19. Kemudian di 2021 hingga 2023 pemulihan stabil. Dia mulai naik sampai 2023. Nah, data validasi oranye valid menunjukkan model prediksi yang akurat. Kemudian prediksi masa depan yang kuning, data yang kuning. Dari tahun 2023 hingga 2025, prediksi kenaikan stabil harga saham BBRI. Indikasi pemulihan ekonomi. Perhatikan potensi fluktuasi dari faktor eksternal. Lanjut, tentang analisis resiko dan kesempatan. Resiko, ketidakpastian dari kebijakan moneter, isu politik, dan ekonomi global. Kemudian untuk kesempatan, peluang menarik bagi investor jangka panjang. Kesimpulannya, grafik menunjukkan prospek optimis untuk saham BBRI. Namun, investor harus tetap menganalisis dan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum berinvestasi.
Kemudian demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang analisis real time saham BBRI. Terima kasih dan sekian.